Halo semua, saya dan rekan saya ingin menjelaskan topik mengenai revolusi industri 4.0. Sebelum ke inti topik, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Perkenalkan, nama saya Devina Nuriska Cahyani, NIM 19110000139. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan latar belakang terjadinya revolusi industri. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Terlepas mau atau tidak, bahkan siap atau tidak, perkembangan teknologi yang serba canggih telah mengantarkan masyarakat di dunia pada titik ini. Revolusi industri 4.0 sebenarnya bukan dimulai baru-baru ini, tetapi telah berjalan sejak 2011. Hampir seluruh negara di dunia menyambutnya dengan gegap gempita, tetapi ada pula yang hanya dengan persiapan seadanya. Yang menjadi pertanyaannya, lantas apa sih sebenarnya revolusi industri 4.0 itu? Revolusi industri 4.0 itu merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru, gelombang keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri. Sebab itulah yang dinamakan revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0 akan bermunculan pabrik-pabrik cerdas yang berstruktur modular dengan sistem cyber fisik yang mengawasi proses produksi fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat atau mengambil keputusan yang tidak tersentralisasi. Teknologi internet untuk segala atau biasa disebut dengan Internet of Things memungkinkan cyber fisik saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan manusia secara sinergis. Sementara komputasi awan atau biasa disebut dengan cloud computing memungkinkan layanan internal dan lintas organisasi atau perusahaan tersedia dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rantai nilai. All those elements like autonomous robots, additive manufacturing technologies, and big data analytics, they already exist today, so it's starting to happen. They are not full-blown yet, and they are not connected to each other. Once they are, it'll allow for new ways to produce, to design, for companies to operate, and it'll also change the way how we work and the role of labor. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuansa Aulia Nurani dengan NIM 19110000173. Kali ini saya akan membahas salah satu unsur utama perkembangan revolusi industri 4.0, yaitu Internet of Things, atau yang biasa disebut dengan IoT. Dalam revolusi industri 4.0, kemajuan yang paling pertama dirasakan adalah Internet of Things atau IoT. Nantinya, sistem ini dapat menghubungkan data diri dan meningkatkan kemampuan koneksi tiap individu. IoT memiliki peran penting dalam revolusi industri 4.0 karena dapat menghubungkan semua hal ke jaringan internet. Hasilnya akan dianalisa oleh pengguna dan digunakan sesuai kebutuhan. Nah, apa sih IoT itu? Sederhananya, Internet of Things adalah alat yang terhubung dengan internet dan saling terintegrasi. Semisal, lampu ruangan yang terkoneksi dengan internet, namun bisa terintegrasi dengan smartphone sebagai pengaturnya. I mean, think about it. Computers and sensors have become so small that we can basically connect almost everything to the internet now already. And we're talking about connecting everything from our highways, our roads, our traffic lights, our traffic signs, street lights, to systems that can detect avalanches and forest fires before they even happen. We're talking about systems that can monitor air pollution and check the well-being of the soil on our farms. And we will even connect our own bodies using electronic skin patches and sensors that connect directly with our doctors, healthcare institutions, and pharmacies. But the real magic isn't that everything will be connected to the internet. The real magic is that everything will be able to communicate with each other. Think sensors in our cars and our roads that can automatically detect a car accident. They could automatically notify the nearest hospital and the emergency services. And they could tell the traffic lights and the traffic signs to redirect traffic to make a clear path for the ambulance. And if I'm a medical doctor and I'm nearby the accident, the sensors could notify me too. All of this within seconds without human intervention.
IoT tentu saja hadir bukan tanpa tantangan. Berbagai tantangan muncul dikarenakan hadirnya maupun implementasi dari teknologi tersebut. Mari kita bahas satu persatu apa tantangan dari IoT itu sendiri. Tantangan yang pertama bagi IoT adalah manusia digantikan oleh mesin. Dengan adanya IoT, robot akan semakin powerful dan memiliki kemungkinan untuk mengganti peran manusia. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan pada masyarakat. Tantangan yang kedua yaitu mengenai keamanan data. Data merupakan aset yang sangat penting dalam suatu bisnis. Data tersebut nantinya diolah yang kemudian akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manusia maupun mesin itu sendiri. Tentu saja hal itu mengundang orang-orang berusaha untuk meretas data. Oleh sebab itu, keamanan data merupakan tantangan terberat dalam revolusi industri 4.0. Halo, saya Susilawati, NIM 191100195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Big Data. Salah satu teknologi yang menjadi pilar utama dari revolusi industri 4.0 adalah Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besarnya data ataupun data yang berskala dan beragam, serta kompleksitasnya memerlukan teknik dan juga analisis untuk mengelola serta mengekstrak nilai dan pengetahuan yang tersembunyi. Nah, penggunaan Big Data ini disebabkan begitu banyaknya data yang dianalisis untuk ditemukan pemecahan masalahnya secara tepat. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi Big Data dapat dilihat dari meningkatnya layanan e-commerce dan juga transportasi daring. Selain itu, kini perusahaan startup juga bermunculan dengan berbasis data, AI, maupun Big Data itu sendiri. Sistem Big Data dirancang untuk berjalan dengan memanfaatkan komputer atau server yang berkapasitas ekonomis dan berjumlah banyak secara paralel. Kemudian di sini Big Data itu mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama itu ada volume, yang kedua ada kecepatan, dan juga ada variasi. Yang dimaksud volume di sini adalah bahwa Big Data ini terus mengalami pertumbuhan dan juga setiap harinya itu bertambah dan terus diproduksi, kemudian diletakkan di dalam format digital di internet. Dan yang kedua itu ada kecepatan. Kecepatan yang dimaksud di sini adalah bahwa kecepatan dalam pertumbuhan ataupun pertambahan di dalam Big Data itu sendiri, sehingga sulit untuk dikontrol. Dan yang terakhir itu ada variasi. Variasi yang dimaksud di sini adalah bahwa di dalam Big Data itu terdapat beberapa jenis data. Yang pertama itu ada data teks, kemudian ada video, juga berupa audio dan gambar maupun sebagai macam. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Fatika Sari, NIM saya 1911000148. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumen reality era revolusi industri 4.0. Argumen reality adalah teknologi yang menawarkan pendekatan terutama pendidikan baru di Indonesia yang membantu peserta didik mengembangkan kapasitas kritis dan pemahaman konsep yang lebih dalam investigasi ilmiah yang mendasarnya. Argumen reality memungkinkan untuk belajar konsep abstrak seperti bentuk 3 dimensi dan objek geometri, yaitu sulit dipahami melalui buku teks. Karena argumen reality menggabungkan digital apapun informasi dalam pengaturan dunia nyata, yaitu data atau informasi elektronik, dalam berbagai format media, tidak hanya sebagai media visual dan grafik, tetapi juga teks, audio, video, dan hamparan haptik, memiliki potensi penelitian besar pada pengaturan pendidikan. Dampak yang diterapkan salah satunya yaitu teknologi argumen reality memiliki kemampuan untuk membuat dalam model 3 dimensi apapun yang mungkin sulit divisualisasikan di dalam teks, di komputer, di pikiran siswa. Konten abstrak dalam model visual membantu siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik. Terus pendekatan pemecahan masalah, yaitu argumen reality adalah teknologi yang telah digunakan di berbagai bidang termasuk dalam pendidikan. Argumen reality memiliki potensi besar dalam pendidikan, lebih khusus dalam pembelajaran. Gunakan teknologi ini dengan alat yang relevan, siswa dapat belajar dan bahkan membangun konten dengan apa yang mereka pelajari atau pahami tentang sebuah subjek.
sekarang ini konten lebih mudah diakses daripada sebelumnya, tetapi terbatas pada ruang fiksi. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan ini adalah hasil survei ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun guru memiliki pengetahuan yang baik tentang smartphone dan komputer laptop, mereka memiliki pengetahuan yang sedikit tentang argumen dan realita, terutama di era revolusi industri 4.0 ini. Nama saya Aprilia Kristofani, NIM saya 1911000164. Menurut pengertian secara terminologi, cybersecurity adalah aktivitas pengamanan terhadap sumber daya telematika. Penggunaan cyber security sendiri berguna untuk mencegah terjadinya tindakan dari cybercrime yang secara spesifik menyasar pada sumber informasi. Secara umum, cyber security lebih dikenal sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri adalah aktivitas yang menargetkan sistem data dengan tujuan merusak, mencuri, mengubah data, integrasi, dan kerahasiaan. Kegunaan cyber security. Salah satu kegunaan cyber security seperti yang telah disinggung di atas ialah sebagai pengaman infrastruktur telematika, yaitu yang dikenal sebagai IT. Hal ini dikarenakan karena cyber attack yang mungkin dilakukan seseorang dapat mengganggu secara fisik maupun dari luar logik sistem informasi. Cyber attack akan terus berupaya mengganggu informasi yang berfokus pada alur logik sistem informasi. Cyber security sangat penting sekali di dunia industri, terutama pada internet. Mengapa demikian? Karena internet menjadi alat yang sangat penting bagi 4,5 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Hal ini dirasakan bahwa cyber security sangat penting bagi keamanan. Saat ini, Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Salah satu bagian terpenting adalah cyber security yang digunakan dalam menjaga sistem keamanan dalam melawan masalah internal maupun eksternal. Potensi ancaman cybercrime di era revolusi industri 4.0 semakin tinggi dan luas. Dan tidak hanya mengancam level jaringan, tetapi juga bisa mengancam level data. Hai, saya Indra Satria Wijaya dengan NIM 1911000194 ingin menjelaskan tentang artificial intelligence. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Artificial intelligence sering juga disebut kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks suatu ilmiah. Sistem seperti ini umumnya digunakan untuk komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan manusia. Can robots have feelings? Depends on the robot. I've been programmed to have feelings and preferences, but not all robots are like that. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kejelasan sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Walaupun
artificial intelligence memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting pada ilmu komputer, berhubung dengan perilaku, pembelajaran, dan adaptasi kecerdasan dalam sebuah mesin. Penelitian artificial intelligence menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Halo, nama saya Syifa Azlita Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang additive manufacturing. Additive manufacturing adalah teknologi untuk membangun objek 3 dimensi dengan menambahkan material selapis demi selapis. Contoh paling umum dari additive manufacturing yang biasa ditemui di sekitar kita yaitu teknologi 3D printing. Cara kerjanya yaitu struktur barang menjadi dibuat dengan cara menambahkan ribuan lapisan super kecil yang dikombinasikan dengan hingga barang tersebut jadi. Proses ini membutuhkan komputer dan software khusus bernama CAD atau disebut Computer Aided Design yang akan memberikan informasi kepada printer bagaimana bentuk barang yang dikehendaki. Now, the eventual implications of additive manufacturing for design and production are far-reaching and probably beyond our current imagination. But it's still early, so now is the time to get started. Perkenalkan, nama saya Maulida Sri Ayurnisa dengan NIM 19110000169 dari kelompok 4. Sistem integrasi. Sistem integrasi atau integrated system merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem ke dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan atau mengunggulkan sistem informasi terintegrasi, karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Untuk membangun sistem integrasi, ada beberapa metode pilihan yang dapat kita gunakan. Di antaranya, yang pertama ada vertical integration, merupakan proses mengintegrasi sub-subsistem berdasarkan fungsionalitas dengan menghubungkan sub-subsistem yang sudah ada tersebut supaya bisa berinteraksi dengan sistem terpusat dengan tetap berpijak pada arsitektur subsistem yang lama. Yang kedua ada star integration atau lebih dikenal sebagai spaghetti integration. Adalah proses mengintegrasikan sistem dengan cara menghubungkan satu subsistem ke semua subsistem lainnya. Yang ketiga ada horizontal integration atau ada yang mengistilahkannya dengan enterprise service bus, merupakan metode yang mengintegrasikan sistem dengan cara membuat suatu layer khusus yang berfungsi sebagai interpreter, di mana semua sub-subsistem yang sudah ada akan berkomunikasi ke layer tersebut. Model ini lebih menawarkan fleksibilitas dan menghemat biaya integrasi karena yang perlu difokuskan dalam implementasi proses pengintegrasian hanya layer interpreter tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitriani dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cloud computing terhadap revolusi industri 4.0. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita melihat perkantoran menggunakan
menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya, sehingga membuat penggunanya harus menyediakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadi prioritas di segala bidang. Terlebih lagi pada sektor bisnis, yang media penyimpanan berkapasitas tinggi dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Pada saat ini, kita menghadapi revolusi industri 4.0, di mana revolusi yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan perusahaannya, sekarang digantikan dengan mesin teknologi. Teknologi dan pengembangan revolusi industri 4.0 salah satunya adalah cloud computing, yang dimana sebuah teknologi menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan maupun aplikasi. Hal ini menjadikan cloud computing menjadi solusi dari permasalahan ini karena memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi dan memudahkan penggunanya untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual, sehingga tidak akan terbebani penggunaan memori yang ada di komputer. Dengan adanya cloud computing, para pengguna komputer akan diberikan hak akses untuk masuk ke server melalui virtual yang dapat dijadikan sebagai konfigurasi server untuk internet. Terdapat 3 jenis layanan dari cloud computing. Yang pertama itu adalah software as a service, merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur, di mana penggunanya dapat langsung menggunakan tanpa perlu memikirkan atau menginstal aplikasi dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Contoh dari software as a service ini adalah Gmail atau Google Mail, LinkedIn, Twitter, Facebook. Yang kedua ada Cloud Platform as a Service, merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan platform yang diberikan, sehingga pengembang yang menggunakan platform hanya fokus kepada pengembangan sebuah aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Moza dengan NIM 1911000170. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang telah kita jalani sekarang ini mau tidak mau memberikan beberapa dampak dalam perekonomian dan dunia bisnis. Adapun dampak-dampaknya yang dapat dikategorikan sebagai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif revolusi industri 4.0. Yang pertama, adanya semakin mudahnya mengakses informasi dan berkomunikasi. Maksudnya, kemajuan teknologi seperti televisi, telepon genggam, bahkan internet bukan hanya melanda di masyarakat kota saja, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa sana. Yang kedua, terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Jika terwujudnya 4 prinsip revolusi industri, maka industri memiliki kemungkinan untuk efisiensi dan efektivitas produksi dengan biaya yang tidak lagi mahal, sehingga ada sisa biaya yang dapat dialokasikan ke kebutuhan lain yang tidak melibatkan banyak unsur teknologi. Yang ketiga, standar hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu juga lebih meningkat. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Permintaan yang terbatas dan fluktuatif akan produk pertanian dan bahan mentah didukung ketidakpastian alam akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang terhambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil ataupun tidak aman. Yang kelima, peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja pada industri yang skala besar maupun skala kecil. Industri menyerap pekerja yang menganggur ataupun pengangguran
dari sektor pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun dampak negatif revolusi industri 4.0, yang pertama, rentan dengan serangan cyber. Maksudnya, di sini revolusi industri 4.0 akan sangat lekat dengan dunia teknologi, di mana salah satu hal yang bisa dilihat mulai banyaknya ditemukan saat ini adalah Internet of Things. Produk-produk Internet of Things menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan. Oleh karena itu, sangat rentan dengan serangan cyber apabila tidak dijaga dengan sistem keamanan yang lebih solid maupun lebih tangguh. Yang kedua, manusia menjadi serba ketergantungan dan lebih malas. Media informasi memiliki kualitas atraktif yang dapat merespons segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktif membuat masyarakat seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang dapat terus membuatnya nyaman dan tidak mau melepaskannya lagi. Bagi seseorang yang telah terbiasa menggunakan teknologi informasi, cenderung malas karena mereka menjadi lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi atau fasilitas yang ada ketimbang harus direpotkan oleh hal-hal yang lain. Yang ketiga, adanya urbanisasi. Akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik-pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Akibatnya, populasi penduduk di kota pun akan meningkat. Yang keempat, terjadinya kesenjangan pendapat. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Thank you.